Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang pertama. Selamat menikmati. Ketika matahari terbenam di balik ujung bukit di sebelah barat, beberapa ekor kelelawar bangkit dari persembunyiannya di atap sebuah istana kecil yang sudah tua, berterbangan menyusuri gelapnya malam. Sebuah lampu yang suram menyala di pendopo yang terbuka. Terguncang oleh istana itu kian hari kian bertambah sepi. Halamannya masih tetap bersih seperti saat lampau. Tetapi tidak seorang pun yang pernah menjamah kerusakan yang terjadi pada bagian atap rumah itu. Di dalam istana itu sama sekali tidak terdapat seorang laki-laki pun yang tinggal. Mula-mula angin kencang telah menggeser bagian atap istana itu. Hanya sedikit sekali, tetapi ketika hujan turun, maka beberapa titik air menyusup lewat lubang atap yang tergeser itu, telah mengotori langit-langit. Semakin lama semakin banyak, bahkan kemudian lubang-lubang pada atap itu pun bertambah-tambah. Meskipun demikian, titik air hujan yang jatuh di lantai selalu ditampung dengan jambangan kecil, sehingga tidak merusakkan lantai dan mengalir kemana-mana. Tidak membasahi perabot istana yang masih lengkap dan terpelihara. Jika senja lewat, maka penghuni istana kecil itu pun segera pergi ke bilik masing-masing. Seorang perempuan menjelang hari-hari tuanya, seorang gadis remaja yang menginjak masa dewasa. Sedang di bagian belakang istana itu tinggal seorang pelayan perempuan, setua perempuan yang tinggal di istana kecil itu. Demikianlah hari-hari yang lewat tidak menumbuhkan banyak perubahan dalam tata kehidupan istana kecil yang terpencil di kaki bukit yang gersang itu. Meskipun di halaman istana kecil itu nampak tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Beberapa orang peronda dari padukuhan kecil yang terletak beberapa puluh tonggak saja dari istana itu selalu meronda berkeliling istana kecil itu, seolah-olah mereka masih wajib untuk ikut menjaga ketenangannya. Meskipun hubungan antara padukuhan kecil itu sudah hampir terputus sama sekali dengan istana terpencil itu. Namun setiap kali perempuan tua penghuni itu pun pergi juga ke padukuhan kecil itu untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Kehadiran perempuan penghuni istana kecil itu selalu disambut dengan ramah dan dengan hati terbuka oleh penghuni padukuhan kecil itu. Mereka memberikan apa saja yang diperlukan oleh perempuan tua itu. Jika perempuan tua itu bertanya tentang harga barang-barang yang diperlukan, maka penghuni padukuhan kecil itu selalu menyebut kurang dari separuh harga yang sebenarnya.
Perempuan tua itu pun mengerti bahwa yang dibelinya itu harganya terlampau murah. Tetapi ia tidak mempersoalkannya. Apalagi uang yang ada padanya pun semakin lama semakin tipis. Bahkan sekali-kali ia terpaksa menjual barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seisi istana kecil itu. Setiap orang yang tinggal di padukuhan kecil itu pun mengetahui apa yang pernah terjadi di istana itu. Sejak istana itu didirikan, sehingga istana itu menjadi sangat sepi seperti saat terakhir. Beberapa orang pernah memberanikan diri datang menghadap perempuan tua penghuni istana dan menawarkan diri untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada atap istana itu. Tetapi sambil tersenyum, perempuan tua itu menjawab, "Terima kasih, Kisanak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hati kalian. Tetapi biarlah, apabila aku memerlukan, aku akan katakan kepada kalian. Agaknya sekarang aku belum berniat untuk memperbaiki atap rumahku yang rusak." "Kami tidak memerlukan imbalan apapun," berkata salah seorang dari mereka yang datang menghadap perempuan tua itu. "Kami akan melakukan semata-mata karena kami merasa berhutang budi kepada Pangeran Kuda Narpodo." Perempuan tua itu tersenyum, senyum yang amat pahit. Katanya, "Terima kasih, Kisanak. Terima kasih. Jika ada kebaikan hati Pangeran Kuda Narpodo, lupakan sajalah. Itu sudah menjadi kewajibannya." dan orang-orang itu pun kemudian meninggalkan istana itu dengan hati yang penuh dengan berbagai macam pertanyaan. "Apakah artinya pengasingan diri itu?" kata salah satu orang dari mereka. Yang lain menggelengkan kepalanya, tetapi seorang yang sudah ubanan menyahut, "Hati Raden Ayu Kuda Narpodo tidak melihat lagi hari depan yang sebenarnya masih panjang. Setidak-tidaknya bagi putrinya. Bukankah dengan sikapnya itu, ia telah mematahkan kuntum bunga yang hampir mekar?" Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Seorang anak muda berkata, "Gadis itu cantik sekali." "Jika gadis itu cantik sekali, apa maumu?" "Oh, tentu tidak apa-apa. Aku hanya sekedar memuji. Raden Ajeng Inten Prawesti adalah gadis tidak ada duanya di muka bumi." "Bumi yang mana?" bertanya seorang kawannya. "Yang kau lihat tidak lebih jauh dari daerah pegunungan yang sempit ini. Jadi, apakah masih ada daerah yang lebih luas dari daerah pegunungan ini? Kau memang anak muda yang terkungkung oleh lingkunganmu. Yang kau ketahui tidak lebih dari dinding-dinding padukuhanmu." Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Baiklah, jika demikian, maka gadis itu adalah gadis yang paling cantik di daerah ini." Kawan-kawannya pun tersenyum pula, meskipun ada di antara mereka tersenyum masam. Bahkan seorang yang bertubuh gemuk berkata, "Sudahlah, kehidupan yang suram di istana itu bukan sekedar bahan untuk berkelakar. Kita sebenarnya merasa kasihan melihat cara hidup mereka yang tidak sewajarnya itu." Yang lain pun terdiam. Mereka tidak lagi membicarakan hal istana itu, tetapi angan-angan mereka berkecamuk mengulang masa-masa lampau.
Istana itu pernah menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Terlebih-lebih penghuni padukuhan kecil pegunungan itu. Terbayang kembali saat-saat istana itu bagaikan pelita yang menerangi daerah di sekitarnya. Sesaat istana itu didirikan, maka mulailah nampak bahwa penghuni istana itu adalah orang-orang yang baik dan rendah hati. Meskipun sebenarnya ia adalah seorang pangeran. Pangeran Kuda Narpoto. Pangeran Kuda Narpoto lah yang memberikan beberapa petunjuk yang sangat berarti bagi padukuhan itu. Bagaimana mereka bercocok tanam. Pangeran Kuda Narpoto lah yang mengajak para penghuni padukuhan kecil itu membuat parit-parit yang akan dapat mengairi daerah mereka yang gersang. Bukan saja memberikan petunjuk dan perintah, tetapi Pangeran Kuda Narpoto sendiri menyingsingkan kain panjangnya, melepas bajunya dan turun ke tanah berlumpur. Orang bertubuh gemuk yang berjalan di antara beberapa orang kawannya itu menarik nafas dalam-dalam, sehingga orang-orang yang berjalan di sisinya berpaling kepadanya pula, meskipun mereka tidak bertanya sesuatu. Dalam pada itu, peristiwa itu seolah-olah membayang kembali di rongga mata orang bertubuh gemuk itu. Saat-saat penghuni istana itu datang untuk yang pertama kalinya di padukuhannya itu, sebelum istana itu didirikan. Kedatangan seorang pangeran dan keluarganya di padukuhan terpencil itu sangat mengejutkan penghuninya. Bahkan beberapa orang lari bersembunyi di dalam rumahnya, tetapi yang lain berkumpul di rumah Ki Buyut dengan senjata di tangan masing-masing. "Jangan bingung," berkata Ki Buyut Karangmojo. "Aku akan menjumpainya dan bertanya apakah keperluannya datang ke padukuhan ini." Ketika Ki Buyut menghadap pangeran yang baru datang itu, nampaklah olehnya bahwa pangeran dan keluarganya itu sedang dicekam oleh kegelisahan. Tetapi agaknya pangeran itu menyadari bahwa ia berada di dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang ditinggalkannya. Karena itu, kepada Ki Buyut Karangmojo yang nampak dengan jujur menyongsongnya tanpa niat yang mencurigakan, Pangeran Kuda Narpoto tidak menyembunyikan lagi maksud dari kedatangannya itu. "Aku menghindarkan diri dari perang yang sedang berkecamuk di Majapahit," berkata Pangeran Kuda Narpoto. "Tetapi siapakah Tuan?" bertanya Ki Buyut. "Aku adalah Pangeran Kuda Narpoto, adinda dari Maharaja di Majapahit." "Apakah yang terjadi di Majapahit?" "Perang. Pasukan Haryo Udoro sudah menduduki pusat kerajaan beberapa saat yang lalu. Kakanda telah meninggalkan istana dengan beberapa pengiringnya. Pasukan bantuan yang diminta oleh Kakanda dari Ananda Raden Patah masih belum sampai ke pusat kerajaan ketika pasukan musuh sudah tidak tertahan lagi memasuki pusat pemerintahan." "Jadi pusat kerajaan Majapahit sudah direbut?" "Ya, aku meninggalkan pusat pemerintahan yang terakhir. Ketika pasukanku parah dan hampir tumpas, aku tidak dapat mengingkari kenyataan dan mengorbankan jiwa tanpa arti lebih banyak lagi. Karena itu, maka aku terpaksa menarik pasukanku yang tersisa. Kemudian aku menyusul Kakanda Prabu setelah mengambil keluargaku di pengungsian. Menurut pendengaranku, Kakanda Prabu pergi ke barat, kemudian menyusuri daerah Pegunungan Seribu, tetapi aku tidak berhasil menemukannya."
Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Aku mendengar berita terakhir bahwa Kakanda telah turun dari daerah pegunungan dan mendekati kedudukan Ananda Raden Patah. Dan pangeran akan menyusulnya juga. Pangeran Kuda Narpoto menggeleng. Katanya, aku tidak akan menyusulnya. Di sini aku merasa seolah-olah aku berada di tempat yang paling damai. Karena itu, apabila kedatanganku dirasa tidak mengganggu ketenangan padukuhan ini, aku akan tinggal di daerah ini. Ki Buyut tidak dapat menolak, meskipun ia sebenarnya masih ragu-ragu. Ia tidak sampai hati untuk mempersilahkan pangeran itu meninggalkan padukuhannya. Setelah ia melihat seorang perempuan Raden Ayu Kuda Narpoto yang pucat dan lemah, seorang gadis yang kurus dan bermata cekung, meskipun gadis itu adalah seorang gadis yang cantik sekali. Tetapi, apakah pangeran akan dapat tinggal bersama kami, orang-orang kasar yang tidak mengenal adat dan dungu? Apakah bedanya? Kalian adalah orang-orang yang masih lebih beruntung daripadaku. Aku sekarang lebih tidak berarti lagi daripada kalian. Aku tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai apapun juga selain yang dapat kami bawa. Ki Buyut memandang tubuh-tubuh yang lemah dan pucat. Memang tidak ada yang mereka bawa selain sebungkus pakaian kusut, sedikit perhiasan yang nampak pada jari-jari Raden Ayu Kuda Narpoto dan putrinya itu. Sekilas permata yang nampak di balik kain Pangeran Kuda Narpoto yang dising-singkan di balik lambung, yang melekat pada timang ikat pinggang, kemudian sebilah keris dengan pendok emas di pinggang. Selebihnya tidak ada apa-apa lagi. Tetapi yang nampak itu seolah-olah telah meyakinkan kepada Ki Buyut Karangmojo bahwa yang dihadapinya itu benar-benar seorang pangeran, dan ia mengaku bernama Pangeran Kuda Narpoto. Pangeran, berkata Ki Buyut kemudian, tentu kami tidak akan dapat menolak jika pangeran ingin tinggal bersama kami. Tetapi kenapa pangeran tidak berusaha menyusul Prabu Majapahit? Pangeran Kuda Narpoto menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika aku hendak menyusul Kakanda Prabu, maka yang terkilas di dalam angan-anganku hanyalah keselamatannya, bukan kepentinganku sendiri. Dan kini menurut pendengaranku, Kakanda telah mendekati tempat kedudukan Ananda Adipati di Demak, maka aku tidak mencemaskannya lagi. Tetapi pangeran sendiri, apakah pangeran tidak ingin berada di Demak pula? Pangeran Kuda Narpoto menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi selain kedamaian hati. Aku tidak akan melibatkan diri lagi ke dalam lingkungan yang riuh seperti Demak. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, pangeran, memang tidak ada yang lebih nikmat daripada kedamaian hati. Akhirnya setiap orang akan merindukan damai di dalam dirinya sendiri. Apalagi apabila umur kita menjadi semakin tua. Meskipun ada saja pengecualiannya pada 1-2 orang. Ki Buyut itu berhenti sejenak. Tetapi pangeran, dalam usia pangeran sekarang ini, apakah pangeran akan terhenti di padukuhan kecil dan terpencil di atas pegunungan 1000 ini? Pangeran adalah kesatria. Tugas pangeran adalah luas sekali
dalam kehidupan yang terbentang di depan tatapan mata kita? Bukankah seorang kesatria, menurut pendengaranku, dituntut untuk memberikan dermanya bagi sesama, melindungi yang lemah, menegakkan yang layu dan menuntun yang buta? Apakah aku tidak dapat melakukannya di sini? Jawab pangeran itu. Jika ternyata bahwa di sini akulah yang lemah, yang layu dan yang buta, maka adalah kewajiban kalian untuk memberikan derma kesatria. Kami adalah sudra. Pangeran tersenyum, senyum yang sangat pahit. Kemudian katanya, aku pernah mendengar di antara desir angin yang lembut yang mengalir dari istana Kadipaten Demak. Apakah ada bedanya antara sudra dan kesatria, yang paria dan yang brahmana? Tidak. Di hadapan Yang Maha Agung, kami dan kalian, kita semua adalah hambanya yang terkasih. Yang berbeda adalah tugas kita masing-masing. Tugas kesatria berbeda dengan tugas brahmana, berbeda dengan tugas orang-orang yang disebut sudra dan waisa. Tetapi tidak ada bedanya bagi kita semuanya untuk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Karena perbedaan yang ada semata-mata perbedaan duniawi, bukan perbedaan hakiki dari hamba-hamba Yang Maha Agung itu. Ki Buyut Karangmojo masih saja mengangguk-angguk, tetapi ia masih belum mengerti seluruhnya makna dari kata-kata Pangeran Kuda Narpoto itu. Meskipun demikian Ki Buyut, berkata Pangeran Kuda Narpoto, semuanya terserah kepada Ki Buyut. Jika Ki Buyut mempunyai pertimbangan lain, maka aku akan meneruskan perjalanan. Tidak Pangeran, Ki Buyut menyahut dengan serta-merta. Kami memang dapat mencurigai setiap orang baru di daerah kami. Tetapi terhadap pangeran yang datang bersama dengan keluarga, kami akan mencoba memberikan tempat yang ada pada kami. Pangeran Kuda Narpoto menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, aku memang merasa bahwa kedatangan kami dapat menumbuhkan salah paham, keraguan-raguan, dan ketidakpastian sikap. Aku melihat Ki Buyut dengan ikhlas menemui kami, tetapi kami juga mengetahui bahwa ada di antara kalian yang menjadi curiga. Maafkan Pangeran, kami memang sedang dipengaruhi oleh kecurigaan sejak saat-saat terakhir. Kami memang mendengar bahwa di sebelah timur dari padukuhan ini, serombongan bangsawan sedang melintas. Agaknya merekalah yang Pangeran maksudkan dengan Prabu Browijoyo dengan pengiringnya. Ki Buyut berhenti sejenak, kemudian katanya, namun setelah itu, kerusuhan sering terjadi. Beberapa orang yang mendapat hadiah pada saat iring-iringan itu lewat dan memberikan pelayanan seperlunya telah didatangi oleh penjahat-penjahat yang merampok barang-barang itu. Tetapi agaknya yang mereka cari bukanlah semata-mata harta benda. Apakah yang mereka cari? Kami juga tidak tahu pasti. Mereka pun tidak tahu pasti. Tetapi agaknya sejenis pusaka atau semacamnya. Wajah Pangeran Kuda Narpoto menegang sejenak, namun kemudian wajahnya itu menjadi tenang kembali, seolah-olah tidak ada kesan apapun dari cerita Ki Buyut itu. Mungkin karena kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itulah, maka kalian mencurigai setiap orang baru di daerah ini. Iya, Pangeran. Tetapi justru karena Pangeran datang bersama dengan Raden Ayu dan seorang putri yang nampaknya sudah terlampau letih oleh perjalanan yang lama,
Maka kami seharusnya tidak mencurigai pangeran lagi. Demikianlah, sejak saat itu, Pangeran Kuda Narpoto berada di Padukuhan Karangmojo. Sesuai dengan keinginannya sendiri, maka dengan bantuan penduduk Karangmojo, Pangeran Kuda Narpoto membuat istana kecil di luar Padukuhan Karangmojo. Meskipun hanya berjarak beberapa tonggak saja, sebuah jalur jalan sempit menghubungkan istana kecil itu dengan sebuah lorong padukuhan. Istana kecil itu adalah istana Pangeran Kuda Narpoto. Istana yang kemudian menjadi semakin sepi. Istana yang seakan-akan telah kehilangan rambatannya. Pada masa-masa yang lewat, istana itu seolah-olah menjadi pusat perhatian setiap orang di Karangmojo. Ki Buyut sendiri sering berkunjung ke istana itu. Pendoponya yang mungil hampir setiap hari menjadi tempat berkumpul orang-orang tua maupun anak-anak muda. Meskipun istana itu adalah istana seorang pangeran, tetapi rasa-rasanya tidak ada bedanya dengan rumah-rumah yang bertebaran di padukuhan kecil. Pangeran Kuda Narpoto dengan senang hati menerima mereka setiap saat dan berbicara dengan mereka tentang berbagai macam persoalan. Dari lingkungan permainan anak-anak kecil, anak-anak meningkat dewasa, sampai dengan kepada menggali parit dan membangun bendungan. Hubungan antara orang-orang Karangmojo dan Pangeran Kuda Narpoto menjadi semakin rapat. Ketika Pangeran Kuda Narpoto menyatakan dirinya tidak lagi mempergunakan sebutan kebangsawanannya. "Panggil aku Ki Narpoto," berkata pangeran yang rendah hati itu. Untuk beberapa lamanya orang-orang Karangmojo masih saja merasa segan. Namun akhirnya lambat laun, sebagian kecil dari mereka berhasil juga membiasakan diri memanggil Ki Narpoto. Seperti juga orang-orang Karangmojo, Ki Narpoto bekerja di sawah dan di ladang, turut serta menggali parit seperti yang dianjurkannya sendiri, membuat belumbang-belumbang untuk berternak ikan dan rumpon-rumpon di sungai, menanam pohon buah-buahan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ternyata kehadiran Pangeran Kuda Narpoto telah merubah tata kehidupan di Karangmojo. Mereka mulai mengenal cara menanam yang jauh lebih baik dari cara yang selama ini mereka pergunakan. Ki Narpoto mulai menganjurkan agar orang-orang Karangmojo mempergunakan pupuk bagi tanah yang tandus. "Apakah gunanya kotoran kandang ternak bagi tanaman?" bertanya Ki Buyut. "Tanah yang setiap kali dihisap sari makanannya oleh pepohonan memerlukan sari makanan baru," jawab Ki Narpoto. Dengan cara yang sederhana yang ternyata pada panen yang berikutnya memberikan pengaruh yang baik bagi hasil sawah mereka. Dengan demikian maka Karangmojo rasa-rasanya menjadi semakin cerah. Sawah-sawah yang kekuning-kuningan menjadi hijau dan pategalan yang kering dapat dibasahi oleh air yang mengalir lewat parit-parit dan bendungan yang mereka buat. Tetapi mereka belum berhasil mengatasi kegersangan tanah di lereng perbukitan. "Kita akan menghijaukannya," berkata Ki Narpoto. "Bagaimana mungkin?" bertanya orang-orang Karangmojo.
Kita sebarkan biji metir. Jika pohon metir dapat tumbuh dengan baik, meskipun tidak terlampau subur, maka keadaan tanah yang membatu itu akan berubah. Kita dapat berharap beberapa tahun kemudian, sebagian dari tanah yang gersang itu akan dapat kita tanami dengan pepohonan yang sesuai. Orang-orang Karangmojo tidak segera mengerti apakah pengaruhnya batang-batang metir atas tanah yang membatu. Meskipun Kinarpoto memberikan sedikit penjelasan tentang sifat akar pohon metir, namun mereka masih juga ragu-ragu. Tetapi kini sudah ternyata bagi mereka bahwa lereng bukit-bukit yang tandus itu dapat juga ditumbuhi beberapa jenis pepohonan. Sementara itu, pohon metir menjadi semakin rimbun, tumbuh di mana-mana yang seakan-akan akarnya dapat meremas batu-batu karang menjadi tanah yang dapat ditanami. Pohon-pohon yang lain sudah mulai dicoba di antara batu-batu pada pegunungan. Namun pada itu, batang-batang kayu metir sendiri telah memberikan penghasilan yang khusus bagi orang-orang di Padukuhan Karangmojo. Selain daunnya yang dapat dipergunakan untuk membantu memberi makanan ternak, biji-bijinya juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Pangeran Kudanarpoto tidak dapat melihat gunung yang semula kering itu sedikit demi sedikit menjadi hijau, meskipun di beberapa bagian masih belum berhasil. Hujan yang jatuh di musim basah memberikan banyak pengaruh atas pohon-pohon metir yang tersebar di atas perbukitan yang keras itu. Dan setiap kali orang-orang Karangmojo memandang bukit yang mulai hidup itu, mereka selalu teringat kepada Pangeran Kudanarpoto, seorang pangeran yang pernah hidup di dalam lingkungan mereka dan yang pernah memberikan banyak sekali petunjuk bagi penduduk yang semula terlampau sedikit pengalamannya itu. Tetapi kini Pangeran Kudanarpoto tidak ada lagi di dalam istananya. Tidak seorang pun dapat mengatakan kemana ia pergi. Yang mereka ketahui, pada suatu musim beberapa ekor kuda memasuki halaman istana itu. Tidak terlampau lama, sejenak kemudian penunggang-penunggang kuda itu pun pergi bersama dengan Pangeran Kudanarpoto. Mereka adalah saudara-saudara seayah Kang Mas Kudanarpoto. Ki Buyut Karangmojo telah berusaha untuk menanyakan hal itu kepada istri Kinarpoto, tetapi istrinya itu pun hanya dapat menggelengkan kepalanya dengan mata yang basah. Aku tidak mengerti kemana Kang Mas Kudanarpoto itu pergi. Tetapi siapakah mereka yang datang itu? Adimas Cemoro Kuning dan Adimas Sendak Prapat bersama pengiringnya. Siapakah mereka itu? Iya, mereka adalah saudara seayah Kang Mas Kudanarpoto. Beberapa orang peronda hanya dapat memandang dari kejauhan. Semula mereka menyangka yang datang itu adalah beberapa orang tamu. Kemudian Pangeran Kudanarpoto ikut mengantarkan tamu itu ke tempat tertentu. Tetapi ternyata sejak saat itu Pangeran Kudanarpoto tidak pernah kembali lagi. Apakah pangeran tidak mengatakan kemana ia akan pergi? Raden Ayu Kudanarpoto tidak dapat menjawab. Ia hanya dapat menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sejak kepergian Pangeran Kudanarpoto ke tempat yang tidak diketahui itulah, istana itu menjadi semakin sepi.
Orang-orang Karangmojo yang semula sering datang dan duduk-duduk mendengarkan cerita Pangeran Kuda Narpoto di pendopo kecil itu pun makin lama menjadi semakin jarang berkunjung. Raden Ayu Kuda Narpoto sendiri tidak pernah menolak setiap kunjungan, tetapi orang-orang itu sendirilah yang menjadi semakin segan, apalagi mereka tahu bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang tinggal di dalam istana itu. Di hari-hari berikutnya, jika Raden Ayu Kuda Narpoto keluar dari batas halamannya, maka berdatanganlah perempuan Karangmojo menyambutnya dan menawarkan apa saja yang ada pada mereka. Pada umumnya perempuan-perempuan itu pernah mendengar dari suami mereka bahwa Karangmojo menjadi hijau karena jasa Pangeran Kuda Narpoto. Di istana itu sendiri, suasananya pun terasa semakin sepi. Putri Pangeran Kuda Narpoto yang meningkat dewasa, rasa-rasanya telah kehilangan satu masa di dalam garis hidupnya, justru masa yang paling cerah. Tetapi ia tidak pernah mengeluh, apalagi apabila ia melihat ibunya duduk termenung di tangga pendopo, maka hatinya pun bagaikan tersayat. Namun sebaliknya, demikian juga perasaan yang selalu membebani Raden Ayu Kuda Narpoto. Kadang-kadang ia menangis seorang diri di dalam biliknya apabila ia membayangkan masa depan putrinya yang semakin dewasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.